kalau kita ingin membuat satu mobil, Mhm. gitu ya, semua orang ingin mobilnya tuh bagus, Betul. kualitasnya bagus, dan punya definisi bagusnya masing-masing. Betul. Nah, coba kita bayangkan bagaimana bentuk mobilnya jika semua istilah bagus, kualitas bagus ini dimasukkan untuk menjadi mobil. Wah. Misalnya, menggunakan besi-besi yang materialnya bagus. Mhm Tentu mhm. aja definisi bagus ada yang tebal, ya, Iya. dimasukkan jadi mobil. Subjektif ya, Pak, ya, bagusnya. Mhm. Kemudian bikin ban, Mhm. ada yang bilang, ban saya ingin ban yang bisa untuk, berbagai medan ya. Jadi akhirnya bannya itu bentuknya bisa besar Mhm ya. mhm. Kemudian saya ingin punya kaca, kacanya juga yang tebal, anti peluru atau Mhm apa mhm. gitu ya. Kalau dimasukkan di, definisi bagus itu ke dalam satu mobil, akhirnya mobilnya bentuknya jadi aneh gitu Mhm kan ya. mhm. Kita sudah, melakukan bisnis Mhm dengan performa yang tidak baik, mhm. setelah dilihat misalnya, "Oh, ini karena partner kita ini, performanya itu memang kurang baik, Kurang. harusnya kita akan improve ya." Mhm mhm. Tapi dari manajemen ingin mempertahankan partner tersebut. Kalau misalnya kita tidak punya teknologi, kita akan menempatkan banyak orang mungkin ya, untuk, memonitor inventory, memonitor, keadaan customer-customer kita. Misalnya kita adalah supplier barang, Mhm. kita punya customer-customer, di toko-toko gitu ya. Nah, kita akan datangi tuh masing-masing toko untuk memonitor inventory-nya mereka kan. Berarti kita harus punya banyak orang nih untuk Iya. berkeliling ya kan. Kalau dikatakan teknologi bisa menggantikan manusia, ini contohnya Iya, juga ya. betul. Salah Ini. satu contoh ya, Pak. Hai Apers, selamat datang di Pod Up Business Pit Stop dengan aku Safa, Boost Your Business Journey with Content Academy. Nah, hari ini kita akan membahas terkait topik yang mungkin ternyata punya pengaruh besar dalam bisnis gitu ya. Hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani salah satu pembicara dari Content Academy, yaitu Pak Efrata. Halo Pak Efrata. Halo, Boleh sama. disapa dulu teman-teman Apers di rumah. Hari ini bawa buku juga ya Pak kayaknya? Iya. Boleh, silakan kenalan dulu Bapak. Halo Apers, saya Efrata dan saya MIT Alumni Affiliate dan saya lulusan dari Micro Master Supply Chain Management dari MIT dan saya juga adalah pengarang buku. Ada 2 buku saya di Amazon. Yang pertama adalah mengenai The Sustainability Supply Chain Guide dan yang kedua adalah The Supply Chain Management Guide. Dan saya hari ini akan sharing mengenai supply chain management. Semoga kita bisa banyak sharing ya mengenai supply chain management ini. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama nih gitu kan, sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak Efrata gitu kan. Bapak sebagai praktisi supply chain management nih udah berapa lama sih Pak berkecimpung seperti itu? Oh ya, kalau Mhm. saya Mhm. di supply chain management udah hampir 2 dekade ya. Wah. Dan saya sendiri di Content Academy udah 1 dekade nih. Oh, Iya, jadi mungkin wah. kita bisa banyak bincang-bincang mengenai supply chain Iya. management ya. Sudah lama berarti ya teman-teman ya. Pak Efrata sudah expert lah di bidangnya seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, mungkin orang awam nih pengen tahu juga nih terkait topik yang kita bahas hari ini. Apa sih Pak supply chain itu Pak? Boleh nggak dijelasin ke teman-teman Apers di rumah gitu? Oke, Mhm. ya. Jadi teman-teman, Mhm. supply chain itu sekarang mungkin sudah sering kita dengar ya. Tapi kalau misalnya seperti saya katakan 2 dekade Mhm lalu, mhm. nah itu supply chain sangat susah didengar, sulitlah didapatkan gitu ya. Bahkan kalau kita search di Google, supply chain management, supply chain manager, supply Mhm. chain director, 2 dekade lalu itu mungkin nggak muncul ya. Oh. Nah, tapi kalau, bicara sekarang, Mhm mhm. nah ini, kita search saja banyak sekali posisinya ya. Jadi, Ah. supply chain sendiri itu sebenarnya adalah, aktivitas yang mengelola, Mhm. mengatur, me-manage aliran, ada 3 aliran ya, aliran dari permintaan, Mhm. kemudian aliran dari supply, Mhm. pasokan, dan yang terakhir adalah aliran dari cash atau aliran dana. Ah, oke Jadi oke. ketiga itu diatur sehingga bisa mengalir dengan lancar dari hulu atau dari supplier Mhm. menuju ke hilir, ke customer akhir. Ah. Nah itu basically ya mengenai supply chain management. Berarti me-manage lah yang tadi aliran dari hulu ke hilir ya Pak ya berarti. Sepenting itu nggak Pak kira-kira supply chain management ini untuk dipelajari, untuk diimplementasikan ke bisnis kita gitu? Itu sangat Mhm. sangat, memungkinkan Mhm dan mhm. sangat-sangat, penting ya. Jadi, kalau misalnya kita tidak me-manage dengan baik, Mhm bisa mhm. saja tidak mengalir dengan Oh lancar. iya Ya benar. ibaratnya Mhm kalau mhm. ada yang
tersumbat Oh gitu ya. Nah, ya. itu kan jadi alirannya tidak lancar, Mhm. apa ekspektasi yang diminta oleh pelanggan Mhm. tidak sama mungkin dengan apa yang disuplai oleh supplier gitu. Mhm, Nah, mhm, jadi mhm. sangat penting sekali untuk diimplementasikan. Tapi supply chain ini tuh biasanya diimplementasikan lebih banyak di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin bisa masuk ke konteks UMKM nggak, Pak? Nah, itu, Heeh. yang sangat menarik ya. Mhm, Banyak yang mengira bahwa kalau supply chain, nah ini hanya diimplementasikan di mhm, perusahaan besar. Tapi ternyata, supply chain itu mhm. juga sangat aplikatif di perusahaan kecil, Ah. bahkan sangat berperan besar di Oh, perusahaan kecil. lebih besar berarti ya perannya daripada ke perusahaan besar seperti itu? Ya, bisa Mhm, dikatakan mhm. seperti Mhm, itu mhm. ya. Karena perusahaan kecil ini kan tipikalnya lebih fleksibel ya dibandingkan Betul. dengan perusahaan besar. Nah, jadi dalam penerapan supply chain-nya pun pengambilan keputusan, nah itu bisa lebih cepat dan lebih, terarah gitu ya. Oke, oh mungkin dari Bapak sendiri selaku praktisi nih Pak, mendefinisikan supply chain management dalam konteks UMKM ini apa sih Pak? Apakah memang dibutuhkannya tuh lebih apa ya? Kan tadi Bapak bilang perannya lebih besar gitu kan dibanding ke perusahaan besar gitu. Kira-kira definisinya apa sih Pak untuk UMKM sendiri? Ya, Mhm. jadi kalau untuk di UMKM sendiri, Mhm, ya seperti saya sampaikan, ya mungkin kalau, di perusahaan besar, nah mereka mempunyai bagian dari supply chain, tapi seperti saya sampaikan mhm, fleksibilitasnya akan lebih berbeda ya mhm, dengan yang mhm, UMKM. Nah, kalau perannya ya mungkin, besar juga di perusahaan besar, mhm, kalau di perusahaan kecil, dengan fleksibilitas yang ada, yang saya katakan mhm, ini, bisa sangat berpengaruh mhm. dengan bisnis mereka adalah yang pertama misalnya dari, efisiensi. Oke, Nah, jadi kalau efisiensi. kita berkata, bagaimana saya ingin meningkatkan profit dari, UMKM saya. Mhm, Nah, selain dari meningkatkan penjualan, itu adalah kita bisa meningkatkan profit dari, melakukan efisiensi. Datangnya misalnya mmm, dari, mendapatkan supplier yang bisa memberikan, produk-produk yang kualitasnya sama baik, tapi harganya bisa lebih murah gitu oke. ya. Atau misalnya kita bisa melakukan efisiensi secara internal. Nah, sehingga biaya produksi kita lebih kecil Mhm. sehingga profit kita kan jadi Udah bisa lebih besar bisa lagi lebih gitu besar kan. Iya, lagi betul, ya. betul, Nah, betul, seperti betul. itu. Nah, ini, kalau kita bicara di, Mhm. UMKM, nah itu adalah benefit-benefit yang bisa didapatkan secara nyata dan kelihatan sekali di laporan Oh. keuangan tentu saja ya, Mhm, di mhm, bagian mhm. profitnya. Karena Dengan lebih fleksibel tadi ya, Pak, ya, dan betul, lebih ya. efisien juga gitu kan. Jadi uangnya juga lebih kelihatan ya, Pak, ya. Betul, dengan, Mmm. efisiensinya. Nah, Mmm. terus, yang berikutnya adalah dengan, resource-nya ya, pengambilan keputusannya. Mhm. Nah, kalau di, perusahaan besar, nah mungkin, ada jenjang-jenjang organisasi, Oh nah iya, sehingga betul. pengambilan keputusannya agak lebih lama. Nah, Benar. tapi kalau di UMKM, pengambilan keputusan ya mungkin dari owner-nya ya. Betul. Dan yang banyak eee, kita bisa lihat, Mhm. misalnya kalau di UMKM sendiri, pengambilan keputusan itu, bisa lebih cepat karena, kadang para pekerjanya ini melakukan double job. Jadi ya Maksudnya bisa dikatakan misalnya dia mhm, owner, tapi mhm. dia juga melakukan pengadaan sendiri gitu Ah, ya. oke, Nah, nah I sehingga, see, paham, paham. pengambilan keputusan lebih cepat. Mhm, Nah, mhm. cuman banyak sekali, ada seperti, barrier juga ya, Mhm. misalnya kalau para pekerja mau berhadapan dengan owner kan jadi kagok lah istilah kita Paham, ya. paham, paham, Nah, paham. sehingga kalau, misalnya UMKM Mhm, yang, belum menerapkan supply chain management dengan baik, mhm. nah akhirnya tidak ada, konektivitas, komunikasi Ah, antara, dari pengambil keputusan dengan yang melaksanakan pekerjaan di lapangannya. Nah, sehingga paham. akhirnya misalnya ada permintaan yang A, Mhm. tapi yang dibeli produknya yang B, Mhm, misalnya mhm, gitu mhm. ya. Nah, ini Oh. jadinya, perlu diperhatikan lagi nih untuk UMKM dari Oh, sisi, resource-nya ya, sumber mhm. dayanya. Nah, sehingga yang tadi kita bisa mengambil keputusan lebih cepat itu menjadi benefit bagi Ah, UMKM. oke. Berarti supply chain ini ternyata punya peran yang lebih, apa ya, impactful daripada yang mungkin orang-orang selama ini kalau bikin bisnis atau apalagi bisnis UMKM ya Pak, pasti mereka berpatok pada produk-produknya gitu kan. Ternyata memperhatikan supply chain-nya atau arus dari hulu ke hilirnya itu lebih penting ya. Itu dulu yang harus dipentingin, dimaksimalin ya Pak, baru bisa produknya bagus mungkin dan lain sebagainya ya Pak ya? Ya, Gitu. betul, bisa dikatakan seperti Oh. itu. Jadi misalnya, Mhm, kalau kita mementingkan, mhm. kepentingan daripada customer-nya, Customer ya? nah tentu saja kita mesti mengetahui supplier mana nih yang bisa cocok untuk Ah, mensuplai produk-produk yang diinginkan oleh customer.
Misalnya saya beri satu contoh ya. Kalau kita ingin membuat satu mobil, gitu ya, semua orang ingin mobilnya tuh bagus, Betul. kualitasnya bagus, dan punya definisi bagusnya masing-masing. Betul. Nah, coba kita bayangkan bagaimana bentuk mobilnya jika semua istilah bagus, kualitas bagus ini dimasukkan untuk menjadi mobil. Misalnya, menggunakan besi-besi yang materialnya bagus. Tentu saja definisi bagus ada yang tebal, ya, dimasukkan jadi mobil. Subjektif ya Pak. Kemudian bikin ban. Ada yang bilang, ban saya ingin ban yang bisa untuk berbagai medan ya. Jadi akhirnya bannya itu bentuknya bisa besar ya. Kemudian saya ingin punya kaca, kacanya juga yang tebal, anti peluru atau apa gitu ya. Kalau dimasukkan di definisi bagus itu ke dalam satu mobil, akhirnya mobilnya bentuknya jadi aneh gitu kan ya. Jadi nggak sesuai dengan permintaan customer umumnya. Karena semuanya itu ingin bentuknya bagus dengan definisi masing-masing. Nah, sehingga ada istilah namanya voice of customer. Nah, itu yang harus diambil dari supply chain management. Nah, sehingga terjadi konektivitas antara dari customer dan supplier kita itu bisa memberikan produk yang sesuai dengan permintaan customer. Nah, jadinya kalau misalnya dikatakan namanya memang supply chain management. Tapi yang terpenting itu adalah customer-nya, yaitu dalam hal kita melayani customer-nya kita. Salah satu kita melayani customer lah gitu ya Pak ya, I see. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang manfaat supply chain dan lain sebagainya. Si supply chain ini ada apa ya, bisa membantu mengidentifikasi resiko mungkin atau hal-hal yang bisa merugikan si bisnis tersebut nggak Pak? Ya, kalau untuk resiko ini datangnya bisa dari beberapa arah ya kalau di dalam supply chain. Memang kalau kita lihat alirannya tadi dikatakan dari hulu menuju ke hilir ya, sepertinya hanya horizontal ya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat resikonya, yang pertama kita bisa melihat resikonya datang dari suppliernya sendiri. Misalnya keterlambatan supplier. Nah, itu membuat kita tidak bisa memproduksi produk dengan on time gitu ya, dengan tepat waktu. Kemudian dari suppliernya memberikan kualitas yang tidak baik. Nah, akhirnya kualitas produk kita menjadi menurun atau menjadi buruk. Itu dari sisi suppliernya. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi customer-nya, bisa saja kita mempunyai customer yang terlambat bayar ya. Nah, jadi kita udah melakukan bisnis transaksi, nah mereka beli dan akhirnya terlambat bayar, itu mempengaruhi cash flow-nya kita ya. Nah, kemudian ada customer yang sudah memberikan janji akan mengambil barang, ya istilahnya forecast ya. Tapi akhirnya tidak terjadi penjualan itu menyebabkan nanti inventory kita meningkat dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi supply dan customer. Kalau kita lihat dari sisi internal, itu juga ada ketidakpastian. Jadi misalnya secara internal kita melakukan produksi yang masih belum efisien, masih belum efektif. Nah, itu kan akan impact kepada bagaimana performa bisnisnya kita. Nah, selain itu juga resiko bisa datang dari ketidakpastian manajemen ya. Jadi tetap ada ketidakpastian manajemennya ya Pak ya. Ada juga. Jadi misalnya ya, contoh kasusnya kita sudah melakukan bisnis dengan performa yang tidak baik. Setelah dilihat misalnya, oh ini karena partner kita ini performanya itu memang kurang baik, harusnya kita akan improve ya. Tapi dari manajemen ingin mempertahankan partner tersebut. Nah, ini kan salah satu resiko dalam bisnis ya. Nah, selain itu juga bisa aja datangnya dari sisi eksternal, yaitu misalnya perubahan regulasi. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena bisa jadi resiko. Berarti lumayan ada resikonya. Nah, kira-kira langkah-langkah nih Pak, siapa tahu nanti ada setelah nonton ini Appers yang di rumah punya UMKM pengen mengimplementasikan supply chain nih, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi si resiko tadi gitu? Ya, nah jadi kalau kita ingin mengatasi resiko, ya tentu saja kita mesti mengetahui seberapa dekat kita dengan resiko tersebut ya. Jadi misalnya kita dekat ini dalam hal misalnya kita mengetahui resiko tersebut. Kalau misalnya kita mengetahui resiko tersebut, itu namanya time to define. Jadi seberapa cepat kita bisa mendefinisikan resiko tersebut. Kalau kita sudah mengetahui time to define kita, itu sangat cepat, nah itu udah lumayan baik tuh. Karena kita ngerti, oh ini resiko ini, sehingga saya bisa lebih cepat untuk bereaksi. Preventif ya Pak? Ya, kita bisa preventif atau reaktif. Nah itu
kita definisinya itu bisa lebih terarah ya, karena kita punya time to divine. Nah, setelah itu kita ujung-ujungnya kita ingin namanya tuh time to recover ya. Nah, kalau time to recover artinya pada saat kita sudah memperbaiki semua keadaan yang terjadi, misalnya resiko itu terjadi, seberapa cepat kita bisa recovery. Nah, contohnya kayak pandemi ya, hampir banyak sekali pelaku bisnis UMKM khususnya yang terimpact oleh pandemi, tapi time to recover-nya berbeda-beda ya. Bisa saja bisnisnya itu mirip atau sama, tapi time to recover-nya kan nggak sama ya. Ada yang recover-nya ini lebih cepat, ada yang recover-nya lebih lama, ada juga yang tidak recover Iya, gitu ya. betul. Nah, sehingga untuk mengetahui atau kita memitigasi dari resiko tersebut, ya saran saya yang langkah pertama adalah time to divine. Nah, yang terakhir adalah time to recover ya. Nah, nanti ada lagi langkah di tengahnya. Nah, itu mungkin bisa diulas lebih dalam lebih gitu, dalam Pak ya. lagi Berarti ya. kasarnya di luarnya yang penting 2 itu dulu ya, Pak ya. Time to divine sama time to recover gitu ya. Karena setelah kita mempreventifkan sesuatu, ketika terjadi kita juga tetap harus bisa bangkit gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, nah kira-kira dengan dunia yang makin maju nih Pak, dengan berkembangnya teknologi gitu kan, peran teknologi kira-kira dalam mendukung supply chain management ini pada UMKM ya, lebih spesifiknya itu kira-kira apa sih Pak? Bisa nggak kira-kira diimplementasikan? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Nah, jadi peran teknologi itu di dalam UMKM, seperti saya sampaikan tadi kan fleksibilitas UMKM itu lebih fleksibel ya. Nah, ini sangat berperan sekali kalau menyangkut dengan teknologi, karena pengambilan keputusan dalam implementasi teknologi kan bisa lebih cepat ya untuk UMKM. Dan sekarang juga penggunaan teknologi itu tidak hanya untuk skop yang besar saja. Kalau dulu bicara tentang software, bicara tentang aplikasi itu mahal, kemudian skopnya juga untuk yang besar, usernya juga dibatasi. Nah, sekarang dengan era digitalisasi sekarang, nah ini banyak sekali startup misalnya yang sudah memberikan aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk penerapan UMKM. Contohnya, jika kita ingin melaksanakan satu bisnis, kita bingung untuk memikirkan gudangnya di mana, nah ini tinggal cari ya. Searching aja ya Pak. Iya, banyak aplikasi startup yang menyediakan gudangnya ini melalui aplikasi dari mobile phone begitu ya. Nah, ini sangat fleksibel sekali. Nah, ini kalau diterapkan di perusahaan besar mungkin berbeda ya, masih belum tentu. Iya, tapi kalau dalam UMKM kan bisa lebih fleksibel. Nah, itu kalau dari sisi pergudangannya, atau misalnya dalam sisi produksi ya, banyak UMKM sekarang kalau kita menggunakan istilah dropship ya. Familiar tuh pasti ya. Apros di rumah pasti familiar tuh. Lanjut, Pak. Nah, kalau dalam dropship, nah ini mungkin produksinya itu tidak dilakukan oleh UMKM tersebut ya. Jadi yang menerima order itu adalah si pelaku bisnis UMKM. Nah, kemudian nanti akan menghubungi supplier mereka. Nanti supplier langsung ngirim ke customer-nya. Nah, itu kan dropship ya. Nah, itu dengan era digitalisasi sekarang, nah itu sangat berperan sekali, mudah sekali ya. Nah, ini dalam sisi tersebut. Nah, ada satu contoh yang ingin saya sampaikan, misalnya bagaimana impact daripada penerapan teknologi ini. Contohnya begini, kalau misalnya kita tidak punya teknologi, kita akan menempatkan banyak orang mungkin ya untuk memonitor inventory, memonitor keadaan customer-customer kita. Misalnya kita adalah supplier barang, kita punya customer-customer di toko-toko gitu ya. Nah, kita akan datangi tuh masing-masing toko untuk memonitor inventorinya mereka kan. Berarti kita harus punya banyak orang nih untuk berkeliling ya kan. Mengetahui level inventorinya berapa, kemudian nanti mereka lakukan order. Nah, pada saat teknologi itu masuk, nah kemudian ditaruhlah sistem monitoring menggunakan aplikasi teknologi gitu ya. Nah, jadi tidak perlu lagi manusia untuk datang ke toko-toko tersebut ya kan. Tidak perlu kita menggunakan orang ya untuk memonitor inventory, seberapa tinggi level inventorinya sehingga mereka akan mengorder ke perusahaan kita. Nah, jadi itu bisa diotomasi ya kan, digitalisasi. Nah, sehingga nanti order tersebut bisa otomatis datang ke perusahaan paperless, kemudian sebegitu cepat juga langsung bisa di fulfill. Nah, tidak perlu lagi manusia tuh.
Nah, bayangkan ya, jadi peran teknologi itu bisa diterapkan oleh UMKM dan itu juga bisa dimonitor dalam genggaman tangan Genggaman tangan kita, ya, Pak, iya kan? sangat mudah sekali gitu kan. Ya, nah itu salah satu contohnya dan Mhm mhm. bisa terlihat bagaimana efisiensinya juga ya. Iya, Nah, betul. jadi istilahnya ya kalau dikatakan teknologi bisa menggantikan manusia, ini contohnya Iya, juga ya. betul. Salah Jadi, satu contoh ya, Pak. iya, Dan itu berarti lowering cost juga ya, Pak, ya? Berarti termasuk memotong, apa ya, cost kita untuk membayar gaji orang mungkin dan lain sebagainya kan teknologi juga berperan di situ berarti ya, Pak, ya? ya betul. Tapi Mmm, tentu perlu dihitung lagi ya. betul, harus ada Jangan perhitungan ya, Pak, ya? jangan sampai harga teknologi lebih mahal ya. Oh iya, betul. Nah, Pak, aku meng-highlight tadi Bapak sebelumnya ada bahas tentang relasi antara kita sebagai pebisnis mungkin dengan partner kita untuk berbisnis gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Pak, tips untuk para UMKM yang baru mungkin masih merintis gitu kan, dapat memilih pemasok yang tepat dan menjalin hubungan yang mungkin saling menguntungkan gitu. Ada nggak kira-kira? Ya, Mhm untuk tips tersebut tentu mhm. saja pertama ya, kita harus cari pemasok yang sesuai dengan Oke. voice of customer-nya Heeh kita. heeh. Nah, jadi harus disesuaikan kualitasnya, kemudian performanya, Mhm dan kita harus memonitor juga bagaimana hubungan kita selama ini ya. mhm Jangan mhm. sampai misalnya kita meminta sesuatu Mhm. dengan supplier kita, tapi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan Oke. permintaannya kita. Tapi juga salah satu tips ya, Mhm. jadi kalau bisa kita melihat hubungan jangka panjang dengan supplier. Jadi bukan hanya transaksional kemudian selesai. Nah, tapi eh, cobalah untuk melakukan supplier relationship management. Oke. Jadi supplier relationship management ini akan menjaga supaya long term relationship Relationship. itu Mhm akan mhm. mendukung dari bisnisnya kita. Oh. Contohnya, pada saat pandemi Mhm banyak mhm. sekali yang bermasalah nih dengan Mhm suppliernya ya mhm. karena mungkin border ditutup ya, Betul. suppliernya dari luar negeri, mereka Mhm. tidak bisa mendapatkan suplai dari luar negeri Mmm, karena perbatasan betul. ditutup, tapi mereka tidak pernah mencari opsi supplier di dalam negeri ya kan. Oke, heeh. Kewalahan ya, Betul. sehingga bisnis jadi terganggu bahkan ada yang Sampai gulung sampai tikar mungkin gulung bisa tikar ya, atau betul. tidak bisa lakukan produksi karena nggak ada bahan baku ya kan. Nah, Betul. jadi kalau bisa dibuatlah strategi multi supplier ya kan. Jadi Oh. kita tidak hanya tergantung dari satu supplier Mhm mhm. jika itu memungkinkan ya. Jadi Oke. coba kita melihat beberapa opsi supplier Mhm. khususnya untuk pelaku UMKM ya. Mhm Ya mhm. memang kalau mempunyai banyak supplier nambah ini juga Biaya ya produksi, betul. portofolio supplier Betul, jadi nggak mhm. nambah kerjaan lah Mhm gitu. Nah, mhm tapi mhm. itu juga bisa menyangkut dengan mengurangi resiko. Nah, sehingga itu salah satu tips yang bisa diterapkan ya. Oke, berarti cari cabang lah, Pak, ya, cari cabang, jangan hanya bergantung di satu supplier gitu ya untuk strateginya, oke. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak sih saran mungkin bagaimana sih UMKM ini dapat mengelola persediaan dengan baik gitu kan, agar dapat memenuhi permintaan pelanggan, voice of customer tadi yang Bapak bilang gitu kan. Apakah mungkin salah satunya dengan berkolaborasi dengan mitra bisnis? Ya, jadi kalau hubungannya dengan persediaan, Mhm itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis ya. mhm. Jadi ada yang UMKM inginnya memiliki persediaan. Oh oh ya. Tapi ada juga yang tidak mau punya persediaan, contohnya dengan yang dropship tadi. Ya, Oh, jadi benar. persediaannya ditaruh aja di supplier gitu Iya, ya. betul Nah, itu betul. bisa. Nah, atau kalau misalnya ingin punya persediaan, ada juga strategi namanya just in time ya. Jadi Oke. pada saat ada permintaan, nah dengan penerapan just in time ini ya namanya juga just in time ya. Mhm Nah, jadi ya istilahnya Kanban gitu ya, itu mhm. bisa diterapkan untuk mendukung manajemen persediaan. Mmm. Nah, atau juga misalnya ada juga perusahaan yang ingin punya persediaan, supaya jaga-jaga misalnya. Mhm. Nah, itu juga harus dihitung. Jangan lupa dihitung berapa safety stoknya, kemudian jangan sampai berlebihan juga, walaupun kita mungkin ingin menutup berbagai resiko ya. Misalnya saya ingin punya persediaan sebelum barang naik harga, Mhm misalnya mhm. begitu ya. Betul Nah, betul. ini harus dihitung juga berapa persediaan levelnya itu Oke. yang sesuai. Nah, tentu saja dengan inventory management ini akan bisa membantu Mhm. agar UMKM bisa sejalan ya dalam bisnisnya Mhm mhm. untuk memenuhi permintaan customer, Customer. tapi juga untuk menjaga cash flow-nya. Karena Oh. kalau misalnya persediaan itu tinggi, ya artinya uang kita
mandek di sana, Oh iya ya kan? betul. Karena persediaan itu adalah uang yang berubah menjadi Barang barang atau atau produk persediaan ya gitu ya. yang ada di gudang. Betul Jadi kalau betul. kebanyakan berarti uang Paham kita paham. juga ada di sana. Ya. Oke, berarti lumayan juga ya Pak ya. Nah, aku meng-highlight lagi nih Pak, apalagi terkait konteks UMKM nih Pak ya, kan ada tadi resiko terkait supply chain manajemennya gitu. Nah, aku pengen denger sih Pak, tantangan terbesar yang akan dihadapi mungkin ketika UMKM ini mengelola supply chain gitu. Apa sih Pak tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesarnya itu seperti sudah kita bicarakan tadi ya di dalam resiko. Yang pertama, tantangan itu adalah resource ya. Iya. Jadi resource UMKM ini berbeda dengan resource perusahaan besar ya kan. Oke. Nah, kalau bicara tentang resource ya artinya mereka harus bisa memanage supply chain-nya dengan resource yang terbatas. Nah, tapi jangan ragu untuk explore lagi opsi-opsi seperti misalnya aplikasi ya, yang seperti kita bicarakan startup yang bisa mendukung untuk bisnis daripada UMKM tersebut ya. Jadi sekarang sudah banyak tersedia juga dari sisi pencarian supplier, kemudian pencarian sisi operasional ya, misalnya kayak pergudangan, transportasi. Nah, itu kan juga tidak harus dilakukan sendiri ya kan. Nah, kemudian dari sisi pencarian customer, nah itu juga bisa mencari opsi-opsi daripada aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi tidak hanya terkait dengan terpaku ya dalam cara-cara konvensional saja. Jadi bisa dieksplor lagi. Nah, ini mungkin kelewat nih aku Pak. Gimana sih cara mengukur keberhasilan supply chain manajemen dari suatu UMKM tersebut? Karena kan masih fleksibel gitu kan Pak. Mungkin mereka baru juga mengimplementasikan si UMKM ini. Nah, cara mengukur mereka berhasil ketika setelah mengaplikasikan tuh gimana Pak? Ya, jadi untuk mengukur keberhasilan itu banyak ya caranya. Nah, kita bisa melihat dari hulu sampai ke hilir ya, berarti keberhasilan kita bisa lihat dari sisi customer-nya, apakah kita berhasil untuk memenuhi permintaan customer, itu kan Apakah mereka puas gitu ya. ya? Nah, itu untuk mengukur itu kita bisa menggunakan hitungan seperti OTIF ya. OTIF itu kepanjangannya on time in full. Jadi apakah kita berhasil mengirim produk kita ini on time ke customer-nya kita, atau kita bisa mengukur in full-nya, yaitu apakah kita berhasil memenuhi semua permintaan customer ya. Nah, jadi kalau misalnya dari hitungan itu tidak 100%, ya berarti ada peluang ya untuk improvement di sana. Itu untuk ukuran kita mengirim ke customer. Demikian juga nanti kalau kita beralih ke arah supplier, nah kita juga bisa menerapkan hal yang sama. Apakah supplier kita ini on time dalam mensuplai kita, atau mereka juga bisa in full dalam mensuplai kita. Nah, ini juga kita bisa mengukur itu ya. Kita juga bisa mengukur secara internal kita. Nah, misalnya dari sisi operasional, apakah kita bisa berhasil ya untuk melakukan efektivitas, efisiensi dalam operasionalnya kita. Nah, ini di sepanjang supply chain itu bisa kita ukur sehingga kita bisa mengimprove dari bisnis kita. Oke, wah ternyata lumayan kompleks ya Pak untuk dipelajari secara singkat. Kayaknya di Konten Akademi sendiri kalau aku lihat di Instagram, di websitenya gitu kan, supply chain tuh banyak banget kelasnya gitu kan, mulai dari prinsipal dan lain sebagainya. Dan menarik itu juga untuk dibahas gitu kan, untuk dipelajari gitu. Nah, dari Bapak sendiri mungkin ada nggak sih satu atau dua kata yang ingin disampaikan kepada praktisi atau apa semua yang sedang menjalankan UMKM untuk segera mempelajari si supply chain management ini dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira Pak? Ya, baik. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau bisa teman-teman mulai mengeksplor bagaimana melakukan supply chain management dengan baik. Tapi sekali lagi dalam menerapkan supply chain management kita harus bisa menghitung ya, seberapa jauh kita bisa merencanakan atau melakukan planning di dalam supply chain. Nah, sehingga supply chain planning kita bisa menghitung inventorinya, kita menghitung transportasinya, kemudian kita juga bisa menghitung bagaimana kita melakukan operasional dengan baik ya. Nah, sehingga tidak hanya melakukan permodelan atau kita hanya menerapkan teori-teori yang ada, tapi kita juga bisa melakukan planning dengan baik. Nah, sehingga dalam konteks UMKM,
hitungan ini bisa diterapkan lebih aplikatif begitu ya. Nah, sehingga sekarang kalau misalnya kita ingin menerapkan supply chain management yang baik, Bapak Ibu juga bisa explore banyak aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia untuk mendukung kebutuhan bisnisnya kita. Nah, mungkin itu kalau dari saya. Oke, berarti penting nih teman-teman mempelajari si supply chain management ini biar persediaannya rapi lah, kasarnya seperti itu, biar produksinya juga baik. Kalau seperti itu, sebelum kita berpisah nih Pak, aku pengen berterima kasih kepada Pak Efrata juga karena sudah memberikan insight yang luar biasa ini. Hari ini saya belajar secara pribadi ya Pak, bahwa supply chain management ini ternyata memiliki pengaruh yang masif terhadap bisnis gitu kan. Daripada mikirin akhirnya dulu, mending pikirin yang di tengah-tengah dulu nih, supply chain-nya dulu gitu kan, biar produk kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Buat Uppers di rumah yang tertarik untuk ikut atau join di workshopnya Pak Efrata terkait supply chain management, boleh banget cek kolom deskripsi di bawah ini. Sekian Pod Up kali ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.